Biasanya, Daryl akan marah di depan agen, tapi dia masih menahan amarahnya dan berjanji pada dealer bahwa dia akan mempertimbangkan proposal mereka dengan serius. Duduk di kantor, dia berani memarahi ibunya di belakang punggungnya, memarahi para pedagang ini karena menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Saat ini, putra Daryl, Erlangga mengetuk pintu. "Ayah, boleh aku masuk?" Tutup pintunya dengan hati-hati, lalu berkata dengan kemarahan, "Ayah, dealer ini terlalu tidak berguna, dan meminta harga pembelian dengan diskon 40%. Jadi mengapa kita tidak bangkrut sekaligus?" Daryl berkata tanpa daya, "Tidak mungkin, orang-orang yang datang hari ini setidaknya adalah agen di atas kota setingkat prefektur. Mereka adalah nenek moyang kita sekarang, dan tidak ada yang berani menyinggung siapapun. Terlebih lagi, mereka sekarang berada dalam satu grup, maka aku tidak bisa lebih bersalah." "Mengapa?" Erlangga berkata dengan ekspresi tidak senang. "Mereka hanya menaikkan harga dan memeras uang. Jika aku jadi ayah, aku akan memarahi mereka sejak lama." Daryl menghela nafas, tidak apa-apa untuk memarahi sekali sebelumnya, tapi 2 kali menamparkan dan mundur selangkah dan memberikan beberapa kurma untuk dimakan. Semua orang pada akhirnya akan puas, tetapi situasi tahun ini berbeda. Berbicara tentang ini, Daryl mengutuk dengan depresi, menggunakan kata-kata anak mudamu, "Pasar teh puer tahun ini terlalu kacau." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Sialan, tidak hanya beberapa perusahaan teh tradisional besar yang mati-matian memotong harga untuk menurunkan harga pasar, tetapi merek-merek baru itu juga menggunakan cara pemasaran dan harga untuk terus memengaruhi pasar teh tradisional kita. Kamu bilang teh kamu enak, dia bilang harga teh yang sama di sebelah kurang dari setengah harga kita. Kamu bilang biarkan dia mencoba rasa kedua jenis teh ini sama sekali berbeda. Katanya tidak ada perbedaan. Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan dengan mereka?" Erlangga berkata dengan tertekan, "Sekarang semakin banyak orang yang minum teh, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti teh." Daryl mengangguk setuju dan menghela nafas. "Yang lebih buruk, bahkan minuman kemasan sekarang. Industri telah memfokuskan daya tembaknya untuk memasuki pasar teh. Dulu, semua orang terutama membuat teh oolong dan teh hijau, yang tidak berdampak besar bagi kita, tetapi sekarang teh puer juga menjadi sasaran mereka. Teh puer sulit diseduh, jadi orang cukup menyeduh dan mengisinya ke dalam botol. Konsumen tidak hanya dapat meminumnya setelah dibuka tetapi juga meminumnya dengan es. Konsumen kita hanya bisa membuat teh dengan air mendidih pada suhu 100 derajat, daun teh sudah lama disimpan, suhunya turun, dan rasanya berubah. Bagaimana cara bersaing dengan mereka?" Erlangga menghela nafas, dan berkata dengan tertekan, "Ayah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah lama merasa bahwa bisnis kita tidak mudah dilakukan, dan persaingan terlalu ketat. Dan ayah mengatakan kalau kita telah mengembangkan selatan wilayah Y, sumber daya dan kontak hanya ada di sini, tetapi industri tidak berkembang di sini, dan transportasi tidak nyaman. Bahkan jika kita beralih ke minuman teh kering di sini, kita tetap tidak bisa melakukannya. E-commerce belum naik. Saat itu, mereka adalah no. 1 di kategori saus, tetapi setelah e-commerce dimulai, mereka dengan cepat tertinggal." Pada titik ini, Erlangga mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Daryl, "Ayah, menurutku, mari cari rumah berikutnya yang cocok dan jual perusahaan. Kau telah bekerja keras sepanjang hidupmu, dan inilah waktunya untuk pensiun dan menikmati berkah." Daryl mendengus dan bertanya kepadanya, "Cari rumah berikutnya? Apakah mudah ditemukan? Kalau kamu tidak optimis dengan industri ini, kenapa orang lain harus optimis? Grup kita adalah yang paling memalukan saat ini, lebih besar dari kita juga mengurangi pengeluaran mereka. Tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mengakuisisi kita dan merek baru yang lebih kecil dari kita.
Orang-orang memainkan mode menghasilkan uang cepat, berharap uang yang diinvestasikan hari ini akan menghasilkan keuntungan besok. Dan bahkan lebih tidak mungkin menghabiskan uang untuk membeli beban seperti kita. Orang-orang seperti kita bahkan memandang rendah mereka sebagai pekerja OM. Mengapa? Karena biaya produksi teh kita tinggi. Jika hukum diabaikan, mereka ingin menjual daun busuk sebagai teh. Bagaimana mereka bisa menggunakan barang-barang kita? Erlangga menghela nafas dengan sedih, dan bertanya kepadanya, apa tidak ada kesempatan untuk menguangkan? Daryl mengangguk dan berkata, ya, tentu saja, situasi laba grup saat ini, menurut perhitungan pasar modal, ditambah aset bersih, nilai pasar yang serius seharusnya sekitar pukul 1,12 triliun. Jangan mengejar premi yang tinggi. Diskon 800 miliar selalu masuk akal kan? Tapi tidak ada yang akan menawarkan harga ini sekarang. Karena tidak ada yang akan memberi kita ruang untuk premi. Jika kita mematok harga di bawah 500 miliar, diperkirakan ada kemungkinan untuk dijual. Di bawah 400 miliar, kemungkinan besar bisa dijual. Setelah berbicara, Daryl berkata lagi, tapi 400 miliar terlalu rendah. Setidaknya 700 miliar masuk akal. 700 miliar? Daryl menepis mengerutkan bibirnya. Dia berkata dengan nada menghina, kamu punya waktu untuk melamun. Mengapa kamu tidak berpikir tentang cara meminum para dealer malam ini? Mereka ingin diskon 40%. Aku pasti tidak bisa memberikan ini. Lihat, jika mereka dapat berkompromi setelah minum terlalu banyak, mari kita pindahkan ke sekitar 45 dan tanda tangani kontrak dengan cepat. Erlangga hanya bisa berkata, ayah, kamu harus selalu punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Daryl berkata dengan tidak sabar, jika seseorang memiliki 700 miliar untuk membelinya, aku akan berkeliling jalan 3 kali tanpa memakai baju. Erlangga langsung terlihat sedih ketika mendengar ini. Dia pikir dia mungkin bisa menjualnya kurang dari 100 miliar, tapi dia tidak menyangka lelaki tua itu begitu pesimis. Tepat ketika ayah dan anak itu sama-sama tertekan, mereka mendengar pintu diketuk terbuka dengan keras, dan kemudian mereka melihat sekretaris itu bergegas masuk. Sebelum sekretaris bisa berdiri diam, dia berkata dengan bersemangat, Direktur, ada hal yang luar biasa. Daryl sudah bosan, tetapi ketika dia melihat sekretaris bergegas masuk tanpa mengetuk, dia langsung marah dan berteriak dengan marah, kapan kamu belajar untuk tidak mengetuk pintu? Sekretaris mengabaikan tuduhan itu, menelan ludah, dan berkata dengan bersemangat, Ketua, Sucipto Group. Sucipto Group yang menduduki peringkat pertama di negara ini. Sekretaris mereka baru saja menelepon dan mengatakan mereka ingin membicarakan tentang akuisisi. Apa yang dikatakan sekretaris itu membuat Daryl dan Erlangga tercengang. Secara alami, mereka telah mendengar nama Sucipto Group. Bagaimanapun, keluarga Sucipto adalah keluarga paling kuat di negara ini, dan itu jelas merupakan keberadaan tingkat langit-langit di negara ini. Di sisi lain, Grup Kana, meski disebut grup, bahkan belum terdaftar di GEM. Bahkan jika ayah dan anak itu sedang bermimpi, mereka tidak berani berpikir bahwa mereka akan diakuisisi oleh keluarga papan atas seperti Sucipto Group. Lagi pula, peringkatnya terlalu berbeda, dan aset Sucipto Group lebih dari 1000 kali lebih besar daripada Grup Kana. Oleh karena itu, Daryl bertanya kepada sekretarisnya dengan tidak percaya, apa kamu tidak bercanda? Sucipto Group ingin berbicara dengan kita tentang akuisisi? Sekretaris berkata dengan ekspresi sedih, Ketua, mengapa saya bercanda dengan Anda? Dia mengatakan itu di telepon, dan dia juga mengatakan bahwa jika Anda memiliki waktu yang tepat dan benar-benar tertarik, Anda dapat mengatur konferensi video untuk mengobrol. Daryl dan Erlangga saling memandang, dan kemudian sang ayah bertanya kepada putranya, Erlangga, bagaimana menurutmu? Erlangga menangani kasus ini tanpa ragu, penipuan.
Itu pasti penipuan telekomunikasi. Penipuan menjadi semakin profesional. Dulu, mereka berpura-pura menjadi manajer perusahaan untuk mengelabui akuntan agar pindah. Sekarang mereka mulai memainkan trik merger dan akuisisi. Saat dia berbicara, dia memarahi dengan marah lagi. Ayah, mengapa orang-orang ini tidak bisa mendesain detail plot dengan baik? Ide berpura-pura menjadi akuisisi benar-benar bagus ya, detailnya tidak ada. Jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan di industri yang sama seperti grup Jui, kita dapat mempercayainya 30 hingga 50%. Dia langsung datang ke Sucipto Group dan memperlakukan kita seperti orang bodoh. Mengapa dia tidak berpura-pura menjadi Elon Musk saja? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.